bracket, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the Oh my lord, oh my god, that girl, she train to go. Any hour, any minute, man, she down the road. black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do. Halo, perkenalkan nama saya Mardani Sumarmata. Nama saya Pangeran Kusunggu. Nama saya Fiona Panjaitan. Kami dari kelas BK2D. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan persediaan usaha dagang thrifting shop. Jangan lupa menyaksikan ya. Check it out. Halo semua, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang laporan persediaan menggunakan metode Perfectual Vivo pada UD Thrift Shop. Nah, sebelumnya kami akan menjelaskan dulu persediaan itu apa sih? Nah, persediaan merupakan salah satu aset penting bagi perusahaan, khususnya bagi perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan. Persediaan ini dapat berupa bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, keberadaan persediaan yang optimal sangatlah penting untuk kelancaran operasi perusahaan serta untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan menghitung jumlah barang secara fisik sehingga dapat mengetahui pencatatan secara akurat. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan menggunakan metode Perfectual Vivo. Vivo yaitu first in, first out. Apa sih first in, first out? Jadi, barang yang pertama kali masuk ke dalam gudang itu adalah barang yang pertama kali akan dikeluarkan oleh perusahaan. Tidak usah lama-lama lagi, mari kita bahas. Kita akan membahas mengenai persediaan pada perusahaan thrift shop yang berletak di Pajak Usu Padang Bulan dengan nama Ibu Susi, yaitu grosir baju. Diketahui persediaan awalnya yaitu sejumlah 12 juta dengan kas 5 juta serta modal 17 juta. Pada transaksi 1 April yaitu ada pembelian baju 200 pieces dengan harga 30.000 yaitu 6 juta. Pada tanggal 1 sampai tanggal 7 April terdapat penjualan baju sejumlah 100 pieces dengan harga 35.000 yaitu 3.500.000. Pada 10 April 2024 terjadi penjualan baju sebanyak 100 pieces dengan harga 30.000 yaitu 3 juta. Pada tanggal 8 sampai 14 April terjadi penjualan baju sebanyak 100 pieces dengan harga 35.000 yaitu 3.500.000. Kemudian pada tanggal 18 April terjadi pembelian baju 100 pieces dengan harga 30.000 yaitu 3 juta. 15 sampai 21 April terjadi penjualan baju sebanyak 200 pieces dengan harga 35.000 yaitu 7 juta. Tanggal 22 sampai 30 April terjadi penjualan baju sebanyak 50 pieces dengan harga 35.000 yaitu 1.750.000. Saya akan menjelaskan jurnal umum pada toko Thrift pada bulan April 2024 dengan menggunakan perpetual metode Vivo. Tanggal 1 April dilakukan pembelian 200 unit dengan harga 30.000 per unit dengan total harga 6 juta. Kita jurnal persediaan barang dagang senilai 6 juta pada kas senilai 6 juta. Pada tanggal 7 April dilakukan penjualan sebanyak 100 unit dengan harga 35.000. Total harganya 3.500.000. Kita jurnal kas 3.500.000 pada penjualan 3.500.000. Harga pokok penjualan 3 juta pada persediaan barang dagang 3 juta. Pada tanggal 10 April dilakukan pembelian 100 unit dengan harga 30.000 per unit, total 3 juta. Kita jurnal persediaan barang dagang 3 juta pada kas 3 juta. Pada tanggal 14 April dilakukan penjualan sebanyak 100 unit dengan harga 35.000 dengan total harga 3.500.000. Kita jurnal kas 3.500.000 pada penjualan 3.500.000. Harga pokok penjualan 3 juta pada persediaan barang dagang 3 juta. Pada tanggal 18 April dilakukan pembelian 100 per unit dengan harga per unit 30.000, totalnya 3 juta. Kita jurnal
persediaan barang dagang 3 juta pada kas 3 juta. Pada tanggal 21 April dilakukan penjualan sebanyak 200 unit dengan harga per unit 35.000, totalnya 7 juta. Kita jurnal kas 7 juta pada penjualan 7 juta. Harga pokok penjualan 6 juta pada persediaan barang dagang 6 juta. Pada tanggal 30 April dilakukan penjualan sebanyak 50 unit dengan harga per unit 35.000, totalnya 1.750.000. Kita jurnal kas 1.750.000 pada penjualan 1.750.000. Harga pokok penjualan 1.500.000 pada persediaan barang dagang 1.500.000. Totalnya di debit 41.250.000, di kredit Rp41.250.000. Selanjutnya kita akan buat buku besar. Yang pertama kita akan buat akun kas. Saldo awalnya sebesar 5 juta di debit. Kemudian pada tanggal 1 dilakukan pembelian barang sebesar 6 juta, maka saldo kita minus 1 juta. Kemudian pada tanggal 8 dilakukan penjualan barang sebesar 3.500.000, maka saldo kita 2.500.000. Kemudian pada tanggal 10 dilakukan pembelian barang sebesar 3 juta, maka saldo kita minus 500.000. Kemudian pada tanggal 15 dilakukan penjualan barang sebesar 3.500.000, maka sisa saldo kita 3 juta. Kemudian pada tanggal 18 dilakukan pembelian barang sebesar 3 juta, maka saldo kita habis. Kemudian tanggal 25 dilakukan penjualan barang sebesar 7 juta, maka saldo kita 7 juta. Kemudian pada tanggal 30 dilakukan penjualan barang sebesar 1.750.000, maka saldo akhir akun kas kita 8.750.000. Selanjutnya kita buat akun persediaan. Persediaan awalnya saldonya 12 juta di debit. Pada tanggal 1 dilakukan pembelian barang sebesar 6 juta, maka saldo kita 18 juta. Kemudian pada tanggal 8 dilakukan penjualan barang sebesar 3 juta, maka saldo kita 15 juta. Kemudian pada tanggal 10 dilakukan pembelian barang sebesar 3 juta, maka saldo kita bertambah menjadi 18 juta di debit. Kemudian pada tanggal 15 dilakukan penjualan barang sebesar 3 juta, maka saldo kita 15 juta di debit. Kemudian pada tanggal 18 dilakukan pembelian barang sebesar 3 juta, maka saldo kita 18 juta. Kemudian pada tanggal 25 dilakukan penjualan barang sebesar 6 juta, maka saldo kita sisa 12 juta. Kemudian pada tanggal 30 dilakukan penjualan barang sebesar 1.500.000, maka saldo akhir persediaan kita 10.500.000. Kemudian lanjut ke akun modal. Pada tanggal 1 modal Nyonya Susi sebesar 17 juta di kredit, maka saldo akhir modal 17 juta di kredit. Kemudian kita lanjut ke akun penjualan. Pada tanggal 7 dilakukan penjualan barang sebesar 3.500.000, maka saldonya 3.500.000 di kredit. Kemudian pada tanggal 14 dilakukan penjualan barang sebesar 3.500.000, maka saldonya 7 juta di kredit. Kemudian pada tanggal 21 dilakukan penjualan barang sebesar 7 juta, maka saldonya 14 juta di kredit. Kemudian pada tanggal 30 dilakukan penjualan barang sebesar 1.750.000, maka saldo akhirnya 15.750.000 di kredit. Kemudian kita lanjut ke harga pokok penjualan. Pada tanggal 7 dilakukan penjualan barang sebesar 3 juta, maka saldonya 3 juta di debit. Kemudian pada tanggal 14 dilakukan penjualan barang sebesar 3 juta, maka saldonya 6 juta di debit.
Kemudian pada tanggal 21 dilakukan penjualan barang sebesar 6 juta, maka saldonya 12 juta di debit. Kemudian pada tanggal 30 dilakukan penjualan barang sebesar 1.500.000, maka saldo akhirnya 13.500.000 di debit. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kartu stok. Nah, pada kartu stok ini kita menggunakan metode FIFO, yaitu first in first out. Pada tanggal 1 terdapat persediaan awal yaitu 400 pieces dengan total 12 juta. Kemudian pada tanggal 1 Nyonya Susi membeli 200 pieces dengan total 6 juta. Nah, di situ persediaannya bertambah menjadi 400 dan 200. Kemudian pada tanggal 1 sampai tanggal 7 terjadi penjualan yaitu 100 pieces. 100 pieces ini kita ambil dari persediaan pertama yaitu 400, sehingga persediaan kita sisa 300 dan 200 pieces dikali 30.000. Kemudian pada tanggal 10 terjadi pembelian barang yaitu 100 pieces dengan harga 3 juta, sehingga persediaannya bertambah lagi menjadi 300, 200, dan 100 pieces sama-sama dikali 30.000. Kemudian pada tanggal 8 sampai 14 April terjadi penjualan barang yaitu 100 pieces. Nah, 100 pieces ini kita ambil dari persediaan yang paling pertama yaitu 300, sehingga persediaan akhir kita yaitu tinggal 200, 200, dan 100 sama-sama dikali 30.000. Nah, kemudian pada tanggal 18 April terjadi pembelian barang yaitu 100 pieces, sehingga persediaan kita bertambah lagi nih. Jadi persediaan kita yaitu 200, 200, 100, dan 100. Kemudian pada tanggal 15 sampai pada tanggal 21 April Susi menjual 200 pieces. Nah, 200 pieces ini kita ambil dari persediaan kita yang paling pertama, sehingga persediaan sisa kita yaitu 200, 100, dan 100. Kemudian pada tanggal 22 sampai 30 April Susi juga menjual baju yaitu 50 pieces. 50 pieces ini kita ambil dari persediaan kita yang pertama yaitu yang 200, sehingga persediaan akhir kita 150, 100, dan 100 sama-sama dikali 30.000. Jadi total persediaan akhir yang ada di gudang yaitu 350.000 dikali 30.000 yaitu 10.500.000, dengan total harga pokok penjualan yaitu 450 pieces dengan harga 13.500.000, dengan total pembelian yaitu 400 pieces yaitu 12 juta. Nilai persediaan akhir Bu Susi dengan menggunakan sistem pencatatan perpetual metode FIFO senilai Rp10.500.000 yaitu 350 unit. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjualan pada bulan April 2024 pada toko thrift shop. Pada tanggal 1 sampai tanggal 7 April dilakukan penjualan sebanyak 100 unit dengan harga per unit Rp35.000, totalnya Rp3.500.000. Pada tanggal 8 sampai tanggal 14 April dilakukan penjualan sebanyak 100 unit dengan harga per unit Rp35.000, totalnya Rp3.500.000. Pada tanggal 15 sampai tanggal 21 April dilakukan penjualan sebanyak 200 unit dengan harga per unit Rp35.000, totalnya 7 juta. Pada tanggal 22 sampai tanggal 30 April dilakukan penjualan sebanyak 50 unit dengan harga per unit Rp35.000, totalnya Rp1.750.000. Total yang terjual yaitu 450 unit dengan harganya total. Jadi penjualan pada April 2024 pada toko thrift shop sebanyak 450 unit dengan total harga Rp15.750.000.
Selanjutnya kita akan mencari laba kotor. Cara mencari laba kotor yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan, di mana penjualannya 15.750 dikurang harga pokok penjualannya sebesar 13.500, maka laba kotornya 2.250. Selanjutnya kita akan mencatat neraca saldo, yang dimana akun-akunnya kita ambil dari buku besar yang sebelumnya. Pertama, kas. Saldonya sebesar 8.750.000 di debit. Kemudian ada persediaan. Saldonya sebesar 10.500.000 di debit. Kemudian ada modal sebesar 17 juta di kredit. Kemudian penjualan sebesar 15.750 di kredit. Kemudian harga pokok penjualan 13.500. Maka hasil debit kreditnya 32.750 dan hasilnya balance. Nah, selanjutnya kita akan mencari laporan laba rugi pada perusahaan thrift shop. Yang pertama ada penjualan. Total penjualan kita yaitu 15.750.000 tanpa adanya retur penjualan, sehingga penjualan bersih kita yaitu 15.750.000. Dikurangi harga pokok penjualan sebesar 13.500, sehingga laba kotor kita yaitu 2.250.000. Nah, perusahaan ini tidak ada terdapat pendapatan lain-lain serta beban operasional, sehingga laba bersih kita yaitu 2.250.000. Nah, setelah mencari laba rugi, kita akan membuat laporan posisi keuangan. Yang pertama, harta lancar. Nah, laporan posisi keuangan ini yaitu laporan parsial ya. Jadi hanya terdapat harta lancarnya. Yang pertama ada kas. Kas kita yaitu sebanyak 8.750.000 ditambah dengan persediaan barang dagang yaitu 10.500.000. Sehingga total harta lancar kita yaitu 19.250.000. Nah teman-teman, setelah kita melakukan semua jurnalnya, yaitu yang terakhir kita akan membuat catatan atas laporan persediaan barang dagang untuk periode yang berakhir di bulan April 2024. Yang pertama ada informasi umum. Jadi, usaha dagang thrift shop ini didirikan pada tahun 2022 oleh seseorang bernama Ibu Susi. Nah, perusahaan ini berlokasi di Jalan Jamin Ginting, Pajak Usu, Padang Bulan, Kecamatan Bedang Baru, Sumatera Utara. Usaha dagang ini menjual baju-baju serta celana dengan harga yang semuanya sama yaitu 35.000. Nah, kemudian kami menjurnalnya menggunakan PSAK nomor 14 yaitu menggunakan sistem virtual. Dengan menggunakan metode first in first out, yaitu barang yang pertama kali masuk akan pertama kali dikeluarkan juga. Nah, menggunakan metode ini diharapkan dapat menghitung harga pokok penjualan serta seluruhnya menjadi lebih akurat. Yang kedua ada ikhtisar kebijakan akuntansi. Dengan menggunakan PSAK nomor 14, usaha dagang thrift shop menggunakan sistem perpetual yang diatur dalam PSAK nomor 14, yaitu persyaratan standar akuntansi keuangan. Berisi tentang persediaan perpetual, yaitu mengatur tentang pengukuran, penyajian, dan pengungkapan persediaan oleh entitas bisnis. B. Persediaan barang dagang. Yang pertama ada pembelian. Pembelian merupakan aktivitas atau proses memperoleh barang atau jasa dari pihak lain untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan tertentu. Berikut merupakan tabel pembelian dalam usaha dagang thrift shop. Pada tanggal 1 April terdapat pembelian 200 pieces dengan harga 30.000 yaitu 6 juta. Pada tanggal 10 April terdapat pembelian 100 pieces dengan harga 30.000 yaitu 3 juta. Pada tanggal 18 April terdapat pembelian 30 dengan harga 30.000 yaitu 3 juta. Maka total pembelian barang dagang pada bulan April yaitu 12 juta. Nah, yang kedua ada retur. Retur merupakan pengembalian barang
jasa yang telah dibeli kepada penjual karena berbagai alasan. Nah, di dalam usaha thrift shop pada bulan April ini tidak terdapat retur penjualan maupun retur pembelian. Kemudian ada diskon. Diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli untuk menarik minat pembeli untuk membeli produk atau jasa tersebut. Nah, di dalam perusahaan ini tidak terdapat diskon karena barang yang dijual yaitu memiliki harga yang sama dengan harga yang menetap juga, yaitu 35.000. Kemudian ada penjualan. Penjualan adalah proses pertukaran barang atau jasa dari suatu pihak ke pihak lain dengan imbalan sejumlah uang. Nah, berikut merupakan tabel penjualan pada bulan April. Yang pertama, tanggal 1 sampai tanggal 7 April terjadi penjualan 100 pieces dengan harga 35.000 yaitu 3.500.000. Kemudian pada tanggal 8 sampai 14 April terjadi penjualan 100 pieces dengan harga 35.000 yaitu 3.500.000. Kemudian pada tanggal 15 sampai 21 April terdapat penjualan 200 pieces dengan harga 35.000 yaitu 7 juta. Kemudian pada tanggal 22 sampai 30 April terdapat penjualan 50 pieces dengan harga 35.000 yaitu 1.750.000. Sehingga totalnya pada bulan April terjual 450 pieces dengan harga 35.000 yaitu 15.750.000. Kemudian yang terakhir ada modal. Modal yang diperoleh dari usaha merupakan modal yang dimiliki setiap akhir periode yang di dalamnya diperoleh dari penjualan usaha dagang. Nah, pada usaha thrift shop terdapat modal awal usaha dagang yaitu 17 juta. Nah teman-teman, kita udah selesai menjelaskan dari mulai transaksi hingga CLLK. Kami berharap penjelasan kami dapat membantu teman-teman sekalian untuk memahami mengenai laporan persediaan pada perusahaan. Sekian video pemaparan dari kami. Terima kasih. Audio Jungle.